Sebelum memulai persidangan, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Pertama, para hadirin diharuskan untuk menonaktifkan segala bentuk alat elektronik selama persidangan berlangsung. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain wajib hadir sebelum persidangan dimulai. 3. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain wajib menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan berdiri pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 6. Para pihak wajib berbicara dengan izin majelis hakim dan menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. 7. Seluruh peserta sidang dilarang memotong pembicaraan pihak lain dan wajib menghormati jalannya persidangan. Demikian tata tertib persidangan untuk diperhatikan bersama. Pada hari ini, Senin 5 Januari 2026, sidang perkara nomor 1/PHPU Pres 2024, perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 akan segera dimulai. Perkara ini diajukan oleh Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai termohon dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak terkait. Kepada pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 1/PHPU Pres 22/2024 perihal perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera, mohon dilaporkan kehadiran para pihak. Baik, Yang Mulia, dalam persidangan hari ini telah hadir Ahmad Husairi SH selaku kuasa hukum pemohon. Ada juga Muhammad Lukman Hakim SH selaku kuasa hukum termohon. Risma Anindya Putri Himawan SH MH selaku kuasa hukum pihak terkait, dan Dr. Yura Sarasvati SH LLM selaku perwakilan Bawaslu. Baik, dari pihak pemohon silakan perkenalkan diri. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ahmad Husairi SH hadir sebagai kuasa hukum pemohon, yaitu Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 21. Surat kuasa telah kami serahkan kepada kepanitraan mahkamah. Baik, dari pihak termohon. Terima kasih Yang Mulia. Saya Muhammad Lukman Hakim SH selaku kuasa hukum termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, dari pihak terkait. Hadir Yang Mulia, saya Ismanindya Putri Himawan SHMH selaku kuasa hukum pihak terkait Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, dari Bawaslu.
Hadir yang mulia, saya Dr. Yura Saraswati, SHLLM, hadir mewakili Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan keterangan dalam perkara ini. Baik, semua pihak telah hadir. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan dan penyampaian pokok-pokok permohonan pemohon. Kepada kuasa hukum pemohon, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Ya, terima kasih. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi, pemohon dalam perkara ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 21, yaitu Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Permohonan ini diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemohon berpendapat bahwa hasil pemilihan umum tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses penyelenggaraan pemilu yang menurut pemohon telah melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Silakan lanjutkan pada dalil pokok permohonan saudara. Baik, yang mulia, pemohon mendalilkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dugaan ketidaknetralan aparatur negara, dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, serta persoalan dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Menurut pemohon, rangkaian peristiwa tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan keabsahan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Oleh karena itu, pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, serta memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Baik, saya persilakan Hakim Anggota 1 untuk memberikan pertanyaan atau klarifikasi kepada pemohon. Oke, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada pemohon, apakah dalam permohonan saudara terdapat perhitungan surat versi pemohon yang berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh termohon? Terima kasih, Yang Mulia. Dalam permohonan ini, pemohon tidak hanya menitik beratkan pada perbedaan angka suara, tapi juga pada proses penyelenggaraan pemilu yang menurut pemohon mempengaruhi hasil suara. Hal tersebut akan kami buktikan melalui alat bukti dan keterangan saksi. Baik, dalam perkara perselisihan hasil pemilu umum, pemohon tetap perlu mewujudkan hubungan antara dalil pelanggaran dengan hasil perolehan suara. Hal tersebut harus diperjelas dengan perbuktian. Baik, Yang Mulia, pemohon akan memperlihatkan dan membuktikan hal tersebut dalam agenda pembuktian. Baik, Hakim Anggota 2 silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua kepada pemohon. Dalil mengenai bantuan sosial diintervensi aparatur negara harus dijelaskan secara konkret. Misalnya kapan peristiwa terjadi, di mana terjadi, siapa yang melakukan, dan misalnya kapan peristiwa terjadi, di mana terjadi, siapa yang melakukan, dan bagaimana pengaruh terhadap hasil suara. Baik, Yang Mulia, pemohon akan menguraikan dan membuktikan hal tersebut melalui alat bukti dan saksi dalam persidangan berikutnya. Baik, majelis telah mendengar pokok-pokok permohonan pemohon. Kepada termohon, apakah ada hal yang hendak disampaikan pada tahap ini? Yang Mulia, untuk saat ini termohon belum menyampaikan jawaban secara substansial. Termohon akan menyampaikan jawaban termohon pada agenda sidang berikutnya. Baik, pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait akan menyampaikan keterangan secara lengkap pada sidang berikutnya.
Baik, Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia, Bawaslu akan menyampaikan keterangan sesuai tugas dan kewenangan pada sidang berikutnya. Baik, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Januari 2026 pukul 09.00 WIB dengan agenda jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 1/PHPU-Pres 22/2024 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera, mohon dilaporkan kehadiran para pihak. Baik Yang Mulia, hadir kuasa pemohon Ahmad Husairi SH, kuasa hukum termohon Muhammad Lukman Hakim SH, kuasa hukum pihak terkait Prisma Anindya Putri Himawan SH/MH, dan perwakilan Bawaslu Dr. Yura Sarasvati SH LLM. Agenda sidang hari ini adalah jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Kepada termohon silakan menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Termohon pada pokoknya menolak seluruh dalil pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Termohon berpendapat bahwa permohonan pemohon kabur atau obskur libel karena pemohon tidak menguraikan secara jelas letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Silakan lanjutkan. Pemohon lebih banyak menguraikan dugaan pelanggaran proses pemilu seperti dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, intervensi aparatur negara, dan persoalan pencalonan. Akan tetapi, pemohon tidak menjelaskan secara konkret hubungan dalil-dalil tersebut dengan perubahan hasil perolehan suara. Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu serta pengawas pemilu. Oleh karena itu, termohon memohon agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak untuk seluruhnya. Apakah jawaban termohon secara tertulis sudah diserahkan kepada kepaniteraan? Sudah Yang Mulia. Kami mohon agar jawaban termohon tertulis dianggap telah dibacakan seluruhnya. Baik, selanjutnya pihak terkait dipersilakan menyampaikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait pada pokoknya menolak seluruh dalil pemohon. Pihak terkait adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang telah ditetapkan secara sah sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berdasarkan rekapitulasi nasional, pihak terkait memperoleh suara terbanyak secara sah. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara maupun pelanggaran yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara pihak terkait. Pihak terkait, bagaimana tanggapan saudara terhadap permintaan diskualifikasi yang diajukan oleh pemohon? Terima kasih Yang Mulia. Permintaan diskualifikasi tidak berdasar hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait yang memenuhi syarat untuk didiskualifikasi. Diskualifikasi adalah tindakan hukum serius dan tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau dugaan. Apakah keterangan tertulis pihak terkait telah diserahkan kepada kepaniteraan?
Sudah Yang Mulia, kami mohon agar keterangan tertulis pihak terkait dianggap telah dibacakan seluruhnya. Baik, selanjutnya Bawaslu dipersilakan menyampaikan keterangannya. Terima kasih Yang Mulia. Bawaslu hadir untuk memberikan keterangan berdasarkan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Bawaslu menerangkan bahwa setiap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Silakan jelaskan mengenai dalil bantuan sosial dan aparatur negara. Terhadap dalil penyalahgunaan bantuan sosial, Bawaslu menilai setiap laporan berdasarkan syarat formil, syarat material, dan alat bukti. Bantuan sosial pada dasarnya merupakan program pemerintah yang memiliki mekanisme tersendiri. Dalam konteks pemilu, Bawaslu menilai apakah program tersebut digunakan untuk kepentingan kampanye atau pemenangan peserta terhadap pemilu tertentu. Terhadap dalil netralitas aparatur negara, Bawaslu menerangkan bahwa apabila terhadap laporan yang berkaitan dengan aparatur negara, Bawaslu menindaklanjuti dan meneruskan kepada lembaga yang berwenang sesuai ketentuan hukum. Apakah Bawaslu menyatakan ada pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu secara nasional? Bawaslu memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan laporan. Adapun penilaian mengenai apakah suatu peristiwa berpengaruh terhadap hasil pemilu secara nasional merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kepada pemohon, apakah ada tanggapan singkat? Ada Yang Mulia, pemohon tetap pada dalil permohonannya dan akan membuktikan dalam agenda pembuktian bahwa pelanggaran yang terjadi mempengaruhi kualitas dan keabsahan hasil pemilu. Baik, sidang berikutnya adalah pemeriksaan dan pengesahan alat bukti para pihak pada hari Kamis 8 Januari 2026 pukul 09.00 WIB. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 1/PHPU-Pres 22/2024 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitra, mohon dilaporkan kehadiran para pihak dan agenda sidang hari ini. Baik Yang Mulia, para pihak hadir dalam persidangan. Agenda hari ini adalah pemeriksaan dan pengesahan alat bukti para pihak. Baik Panitra, mohon dilaporkan daftar alat bukti yang telah diterima oleh kepanitraan. Baik Yang Mulia, kepanitraan telah menerima alat bukti dari pemohon sebanyak P1 sampai dengan P20, dari termohon sebanyak T1 sampai dengan T30, dari pihak terkait sebanyak PT1 sampai dengan PT44, dan dari Bawaslu sebanyak B1 sampai dengan B15. Baik, kepada pemohon silakan menyampaikan pokok alat bukti yang diajukan dan disaksikan oleh pihak termohon. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia,
Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, pihak pemohon bisa dijelaskan. Ya, pemohon dari pihak pemohon mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P20 yang pada pokoknya terdiri atas surat kuasa yang mulia, permohonan pemohon, keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, kemudian dugaan pelanggaran asas pemilu, dokumen dugaan penyalahgunaan data sosial, dokumen dugaan ketidaknetralan aparatur negara, dokumen persoalan pencalonan pasangan calon nomor urut 2, serta keterangan tertulis saksi pemohon atas nama Ari. Apakah seluruh alat bukti pemohon sudah diberi tanda dan disusun sesuai dengan daftar bukti? Sudah yang mulia, seluruh alat bukti telah diberi tanda dan diserahkan kepada pendataan mahkamah. Baik, termohon silakan untuk maju ke depan dan pihak pemohon dan disaksikan oleh pihak pemohon. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan untuk pihak termohon untuk dijelaskan. Terima kasih yang mulia. Termohon mengajukan alat bukti T1 sampai dengan T30 yang pada pokoknya mengikuti suara kuasa hukum termohon. Putusan KPU tentang penetapan pasangan calon, putusan KPU tentang nomor urut pasangan calon, putusan KPU tentang penetapan hasil pemilu, berita acara rekapitulasi nasional, sertifikat rekapitulasi, dokumen rekapitulasi berjenjang, formulir C hasil dan D hasil, dokumen tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, serta keterangan tertulis saksi termohon atas nama Lukman. Apakah seluruh alat bukti termohon telah diserahkan kepada panitera? Sudah yang mulia. Terkait silakan untuk maju ke depan. Oke, baik, silakan kembali ke tempat. Baik, pihak terkait bisa dijelaskan. Terima kasih yang mulia. Pihak terkait mengajukan alat bukti PT1 sampai dengan PT44 yang pada pokoknya meliputi surat kuasa pihak terkait, keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, keputusan nomor urut, keputusan hasil pemilu, dokumen kampanye resmi, laporan dana kampanye, dokumen persyaratan pencalonan, dokumen pemerintahan terhadap dalil bantuan sosial dan intervensi aparatur negara, serta keterangan tertulis ahli pihak terkait atas nama Dr. Yandi Yandana, SH.MH. Baik, Bawaslu silakan maju ke depan. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, Bawaslu silakan untuk dijelaskan. Terima kasih yang mulia. Bawaslu mengajukan alat bukti B1 dengan sampai B15 yang pada pokoknya terdiri atas keterangan tertulis Bawaslu laporan hasil pengawasan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, dokumen asli pengawasan, pencalonan kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi suara, dokumen tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran, serta dokumen pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional. Baik, majelis menyatakan alat bukti para pihak diterima dan diperiksa dan dipertimbangkan sesuai relevansi serta kekuatan pembuktiannya.
Majelis mengingatkan bahwa alat bukti yang diajukan harus dapat menjelaskan hubungan dengan dalil masing-masing pihak, terutama mengenai hubungan antara dalil pelanggaran dengan hasil pemilu. Yang berikutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli pada hari Jumat 9 Januari 2026 pukul 09.00 WIB. Saksi dan ahli yang akan diperiksa adalah Saudara Ari sebagai saksi pemohon, Saudara Lukman sebagai saksi termohon, dan Saudara Dr. Yandi Dwiandana SHMH sebagai ahli pihak terkait. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 1/PHPU/Pres 22/2024 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pemohon. Panitera, mohon hadirkan saksi yang akan diperiksa. Baik, Yang Mulia. Saksi dan ahli hadir adalah Ari sebagai saksi pemohon, Lukman sebagai saksi termohon, dan Dr. Yandi Dwiandana SHMH sebagai ahli pihak terkait. Baik, para saksi dan ahli dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Sebelum memberikan keterangan, para saksi dan ahli akan diambil sumpah terlebih dahulu. Panitera, silahkan pandu sumpah saksi dan ahli. Baik, kepada saksi pemohon dan saksi termohon silahkan mengikuti lafal sumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada ahli pihak terkait silakan mengikuti lafal sumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Baik, para saksi dan ahli dipersilakan duduk kembali. Pemeriksaan dimulai dari saksi pemohon. Saudara Ari, silahkan memberi keterangan. Terima kasih Yang Mulia. Saya adalah bagian dari tim hukum pasangan calon nomor urut 1. Dalam kapasitas tersebut, saya turut menerima dan memeriksa laporan dari relawan, saksi dan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Baik, saudara saksi, laporan apa saja yang sudah saudara ketahui? Laporan yang saya ketahui berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, dan dugaan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Oke, dari mana saudara memperoleh laporan tersebut? Laporan tersebut diperoleh dari relawan yang mana saksi di daerah dan masyarakat yang menyampaikan informasi kepada tim hukum pemohon. Laporan tersebut kemudian dikumpulkan sebagai bahan penyusunan permohonan. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung seluruh peristiwa dugaan pelanggaran tersebut? Tidak seluruhnya Yang Mulia, sebagian besar laporan saya terima dari relawan dan saksi di daerah. Saya memeriksa laporan dan dokumen yang masuk pada tim hukum.
Jadi keterangan saudara lebih pada penerimaan dan pengelolaan laporan. Benar Yang Mulia. Baik, selanjutnya saksi termohon atas nama Saudara Lukman. Saudara Lukman silakan memberi keterangan. Terima kasih Yang Mulia. Saya adalah anggota KPPS pada TPS 017, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Saya bertugas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Saudara saksi, bagaimana proses pemungutan suara di TPS Anda? Proses pemungutan suara berjalan tertib, terbuka, dan sesuai prosedur pemilihan. Diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Baik. Apakah ada arahan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu? Tidak ada Yang Mulia. Saya tidak melihat adanya arahan, intimidasi, atau paksaan kepada pemilih. Apakah perhitungan suara dilakukan secara terbuka? Ya Yang Mulia, penghitungan dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi, peserta pemilu, dan pengawas TPS. Apakah saudara pernah menerima perintah untuk mengubah atau memanipulasi hasil suara? Tidak pernah Yang Mulia. Saya tidak pernah menerima pemerintah dari pihak manapun untuk mengubah, menambah, mengurangi, atau memanipulasi hasil suara. Baik, selanjutnya majelis akan mendengar keterangan ahli dari pihak terkait. Saudara ahli, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nama saya Dr. Yadi Brandana SH. Saya hadir sebagai ahli pihak terkait dalam bidang hukum tata negara dan hukum kepemiluan. Nah, saudara ahli, bagaimana pandangan saudara mengenai ruang lingkup perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden? Menurut pendapat saya, perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pokoknya merupakan perkara yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Di mana oleh karena itu setiap dalil yang diajukan harus memiliki keterkaitan dengan hasil pemilu yang diperdebatkan. Bagaimana pandangan saudara mengenai dalil pelanggaran proses pemilu dalam perkara PHPU Presiden? Menurut pendapat saya, dalil pelanggaran proses pemilu dapat dipertimbangkan sepanjang secara terbukti hukum dan memiliki hubungan langsung signifikan dan tertutur terhadap hasil perolehan suara. Tidak setiap dugaan pelanggaran proses pemilu dapat otomatis menyebabkan pembatalan hasil pemilu. Lalu bagaimana pandangan saudara mengenai dalil penyalahgunaan bantuan sosial? Menurut pendapat saya, dalil penyalahgunaan ini harus dibuktikan secara konkret dan jelas. Dan struktur bantuan sosial sebagai program pemerintah tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran pemilu, kecuali dapat dibuktikan bahwa bantuan sosial tersebut digunakan secara nyata untuk kepentingan kampanye atau pemenangan pasangan calon tertentu. Bagaimana pandangan saudara mengenai permintaan diskualifikasi pasangan calon dalam perkara PHPU Presiden? Menurut pendapat saya, diskualifikasi merupakan tindakan hukum yang sangat serius karena dapat menghilangkan status peserta pemilu dan berdampak terhadap semua pemilih. Kemudian oleh karena itu diskualifikasi harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan bukti yang kuat, serta tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi yang terbukti secara hukum. Lalu, bagaimana pandangan saudara mengenai permintaan pemungutan suara ulang? Menurut saya, pemungutan suara ulang pendapat pemungutan suara ulang hanya dapat diperintahkan apabila terdapat pelanggaran yang terbukti secara nyata mempengaruhi hasil dan menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipertahankan. Tanpa pembuktian tersebut, permintaan pemungutan suara ulang tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Baik, terima kasih. Cukup ya, Mulia. Oke, saudara ahli, apakah dalil pelanggaran proses pemilu dapat serta dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu? Tidak serta-merta yang mulia. Dari pelanggaran proses pemilu harus terlebih dahulu dibuktikan, kemudian ditunjukkan
adanya hubungan langsung antara pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara yang diperoleh. Apakah pakar PHPU Presiden dapat disamakan dengan para pakar PHPU Kepala Daerah? Menurut pendapat saya tidak dapat disamakan sepenuhnya. Yang mulia, keduanya memiliki karakter hukum dan konsultasional dan akibat ketenagakerjaan yang berbeda, sehingga mahkamah perlu berhati-hati dalam menerapkan pendekatan hukum, khususnya terkait diskualifikasi dan pemungutan suara ulang. Baik, keterangan ahli telah dicatat dalam persidangan. Apakah para pihak masih ada pertanyaan kepada saksi atau ahli? Dari pihak pemohon tidak ada yang mulai. Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, kami persilakan ahli kembali lagi ke belakang. Nanti jika diperlukan nanti kami panggil lagi. Dengan telah didengarnya keterangan saksi pemohon, saksi termohon, dan ahli pihak terkait, maka agenda pembuktian pada hari ini dinyatakan selesai. Para pihak dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis pada persidangan berikutnya. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 12 Januari 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 1/PHPU-Pres-22/2024 kembali dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah penyampaian kesimpulan para pihak. Kepada pemohon dipersilakan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan. Pemohon berpendapat bahwa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari proses penyelenggaraan pemilu yang melanggar asas jujur dan adil. Pemohon menilai terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, dan dugaan ketidaknetralan aparatur negara yang mempengaruhi kualitas serta keabsahan hasil pemilu. Oleh karena itu, pemohon memohon agar permohonan dikabulkan. Keputusan KPU dibatalkan, pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi, dan dilakukan pemungutan suara ulang. Baik, pihak termohon silakan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Termohon tetap pada jawaban dan alat bukti yang telah diajukan. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan dilakukan termohon. Termohon telah melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, termohon memohon agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. Baik, pihak terkait silakan. Terima kasih yang mulia. Pihak terkait tetap pada keterangan yang telah disampaikan. Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa pihak terkait melakukan pelanggaran yang dapat dijadikan dasar diskualifikasi. Pihak terkait juga telah menghadirkan ahli yaitu Dr. Yardi Dwiandana, SHMH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara PHPU Presiden harus menitik beratkan pada hubungan antara dalil pelanggaran dengan hasil perolehan
Ahli menerangkan bahwa diskualifikasi pasangan calon dan pemungutan suara ulang tidak dapat dikabulkan tanpa dasar hukum yang jelas serta bukti yang kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, pihak terkait memohon agar permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Baik, Bawaslu, apakah ada keterangan akhir atau kesimpulan? Terima kasih Yang Mulia. Bawaslu pada pokoknya tetap pada keterangan yang telah disampaikan. Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya. Lanjut, Ra. Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai seluruh dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Bawaslu dalam perkara ini. Seluruh kesimpulan telah disampaikan dan dicatat. Perkara ini akan diputus dalam sidang pengucapan putusan pada hari Rabu 14 Januari 2026. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 1/PHPU/22/2024 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pengucapan putusan. Majelis telah memeriksa permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta kesimpulan para pihak. Mahkamah akan membacakan pokok-pokok pertimbangan hukum dan amar putusan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran asas pemilu, dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, dugaan intervensi aparatur negara, dan persoalan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Menimbang bahwa termohon dan pihak terkait membantah seluruh dalil pemohon dan menyatakan bahwa permohon tidak membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara maupun pelanggaran yang berpengaruh langsung terhadap hasil pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan termohon. Menimbang bahwa dalil pemohon mengenai bantuan sosial dan intervensi aparatur negara tidak cukup membuktikan adanya hubungan langsung dengan perubahan hasil perolehan suara secara nasional. Menimbang bahwa ahli pihak terkait Dr. Yandi Dwiandana, SHMH, menarikkan bahwa dari pelanggaran proses pemilu harus dibuktikan secara konkret, jelas dan terukur, serta harus menunjukkan adanya hubungan langsung antara dugaan pelanggaran dengan hasil perolehan suara. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permintaan diskualifikasi pihak terkait dan pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada bukti yang cukup menurut hukum. Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pihak terkait melakukan pelanggaran yang dapat dijadikan dasar hukum untuk didiskualifikasi. Menimbang bahwa Mahkamah juga tidak menemukan alasan hukum yang cukup untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1.
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 3. Menolak permintaan permohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 4. Menolak permintaan pemohon untuk memerintah termohon melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Konstitusi. Dengan demikian, sidang pengucapan putusan dalam perkara nomor 1/PHPU-Pres22/2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persidangan telah selesai.